Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas 1F02 dengan NIM 2504140008. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil eh, ujian akhir semester saya, yang dimana studi kasus saya itu adalah Sistem Informasi Transportasi Wisata Bandung. Tentu saja ke poin pembahasan dan penjelasan singkat studi kasus. Jadi di sini Sistem Informasi Transportasi Wisata Bandung merupakan sebuah sistem basis data yang dirancang untuk membangun pengelolaan layanan transportasi wisata secara terstruktur dan terintegrasi. Pada sistem ini, setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan perjalanan wisata berdasarkan jadwal yang telah tersedia. Lalu database-nya juga menggunakan MySQL dengan menerapkan konsep basis data relasional. Database ini terdiri dari 7 tabel utama, yaitu pelanggan, kendaraan, sopir, destinasi wisata, jadwal trip, pemesanan, dan pembayaran. 7 tabel tersebut saling berhubungan dan telah dinormalisasi hingga ternormal form. Ketiga, bentuk hasil normalisasi. Di sini yang pertama ada unnormalized form. Pada tahap ini, seluruh data masih berada dalam relasi hingga masih terdapat kelompok atribut yang berulang. Seperti yang terlihat di sini, untuk benefit data menunjukkan bahwa seluruh informasi pelanggan, jadwal perjalanan kendaraan, sopir, destinasi wisata, dan pembayaran masih disimpan dalam satu relasi. Lalu yang selanjutnya ada first normal form. Kalau dilakukan proses ini, seluruh atribut yang memiliki data berulang pada bentuk UNF dipisahkan sehingga setiap atribut hanya memiliki satu nilai atau value. Data pelanggan, perjalanan, kendaraan, sopir, destinasi wisata, dan pembayaran mulai dikelompokkan berdasarkan jenis informasinya. Seperti yang terlihat di sini. Pada second normal form, saat ini atribut yang memiliki ketergantungan parsial terhadap primary key dipisahkan ke dalam tabel sendiri, sehingga setiap atribut non-key tergantung sepenuhnya pada primary key. Ini ya udah dibuat primary key-nya. Lalu yang terakhir ada third normal form. Seluruh atribut non-key hanya bergantung pada primary key dan tidak terdapat ketergantungan transitif. Struktur database telah memenuhi kaidah normalisasi. Jadi seluruh tabel telah memiliki primary key sebagai data utama dan saling berhubungan dengan foreign key. Dengan ini ya hasil tabelnya itu tidak akan ada redundansi data. Selanjutnya ada penjelasan ERD dan relasi antar tabel. Di sini saya menggunakan ERD yang hasil UTS karena sudah memenuhi syarat UTS dan menurut saya ini sudah cocok gitu ya. Jadi tinggal pakai aja. Yang dimana di sini ERD-nya itu relasionalnya akan seperti ini. Dari pelanggan akan mengaruh ke pemesanan, pemesanan akan bisa dibayar, pemesanan juga akan mencakup jadwal trip nanti ada kendaraan yang dipilih, sopir, dan juga destinasi wisata. Ini juga ada kardinalitasnya, pelanggan sampai ke destinasi wisata. Lalu skema relasi database-nya ini saya menggunakan MySQL design. Jadi nanti setiap tabelnya itu akan terlihat secara garis ini. Mana yang primary key masuk ke tabel yang lain sebagai foreign key. Seperti itu. Itu relasi antar tabelnya sudah. Demonstrasi implementasi database menggunakan MySQL. Ini karena saya sebelumnya sudah membuat yang utamanya untuk laporan, jadi saya akan demonstrasinya itu sebagai demo. Ini sudah ada sintaksnya. Membuat database dan akan tampil nanti di sidebar sebagai database baru. Ini database sudah terbuat dan harusnya nanti ini sudah ada demo transportasi wisata Bandung sebagai database baru. Yang selanjutnya demonstrasi pembuatan tabel. Pembuatan tabelnya juga ini saya samakan hanya satu tabel saja.
karena untuk yang tes selanjutnya nanti akan di ke database yang utama. Salah. Sini ada tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan itu sebagai Android pelanggan dan ditetapkan sebagai primary key dari tabel ini. Jadi nanti ID pelanggannya itu akan secara otomatis di generate. Ada juga beberapa yang not null itu, jadi si usernya tidak dapat mengosongkan datanya. Dan ada juga unique ini yang membuat si user akan menginput email yang sama nantinya. Lalu, oh, salah, kita pindah dulu ke ini. Ini bisa use. Saya ingat sini. Ini errornya karena tidak dipilih database. Tunggu saja. Nah, di sini sudah tampil ya pelanggan. Lalu lanjut ke pengisian data. Jadi setelah membuat tabel tadi pelanggan, kita akan mengisi isi tabelnya dengan seperti ini. Nah, sebelum itu juga di tabel yang ini ada yang berbeda dari menggunakan nom. Jadi nanti isi tabelnya itu sudah ada 3 input yang ditetapkan dari sistem. Jadi nanti disediakan secara default disesuaikan dengan isi tabel. Nah, juga yang tadi salah, kita insert data. Insert data untuk tabel pelanggan dengan atributnya, nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, password. Dengan isi ini ada beberapa nama, 10 nama, menyesuaikan dengan kriteria. Langsung buat, udah bisa. Lanjut ke administrasi update dan delete. Untuk yang update itu coba ini. Jadi ini untuk sintaks update, pilih tabel, set apa yang mau diubah, alamat HP, kita ubah biar ini mau terlihat. Lalu di mana ID pelanggan atau salah satu row isi data yang tadi di sebagai primary key agar dapat dibaca oleh database oleh sistemnya. Nah, ini udah diubah berhasil. Demonstrasi query select where order. Untuk yang select itu ini untuk menampilkan, karena yang secara manualnya itu tinggal diklik ini. Dia akan menampilkan isi tabel keseluruhan. Tapi nanti di select juga ada beberapa yang beda. To select where, select order by, join, group by, heading, itu yang berbeda. Ini semuanya itu tidak update juga yang bisa. SQL ada juga. Kita coba delete. Kita delete pelanggan. ID pelanggannya kita hapus yang sudah di update saja tadi. Terus nah bisa ya. Sini ada untuk select, jadi dia akan menampilkan data. Di sini tuh ada select, where, order by, join, group by, dan having. Ini sintaknya sudah saya siapkan.
Yang pertama itu select dari semua isi tabel, lalu dia akan menampilkan hanya ID pelanggan satu, lalu menampilkan si tabel pelanggannya itu dari namanya secara ascending, terus ada yang join, yang dimana dia isi tabel dari tabel lain itu dimasukkan. Yang pertama menampilkan semua, kedua ini hanya menampilkan ID pelanggan satu, lalu ini yang nama ascending secara berurutan, lalu di sini ada yang join, jadi hasil dari data tabel yang lain itu dijoinkan dalam satu tabel. Lalu ini yang dimasukkan ke grup, ini dengan grup tapi dia punya kriteria itu hasil jumlah pembahasannya lebih dari satu. Itu untuk yang select. Lalu untuk pengujian integritas database, ini kita balik lagi ke atas. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan data lagi dengan primary key yang sudah ada, lalu foreign key yang tidak cocok, lalu dengan si tipe data yang salah. Nah, di sini ya ada errornya duplicate entry 2 for key primary. Dia itu tidak bisa. Kita coba yang kedua. Nih, tidak bisa menambahkan cat row karena foreign key-nya salah. Yang terakhir ini dengan yaitu datanya dikosongin. Harusnya error. Nah, kalau nama pelanggan cannot be null. Itu untuk yang pengujian integritas database. Lalu saya akan mencoba create user dan memberikannya akses. Ini sebenarnya sudah punya ya. Dia itu di sini. Saya membuat user operator dengan grade-nya itu dia bisa insert di sini, bisa dicek di user accounts. Nah, sini ada operator. Nah, di sini dia itu bisa men-select data, insert data. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang hasil UAS. Untuk kesimpulannya itu, ujian yang telah dilakukan, sistem atau kasus saya berhasil dibangun menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Mulai dari formnya yang ada, dari IRD-nya juga, rancangan tabel, DDL, DML, semua update, select, query, itu sudah terlaksanakan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.